Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sampai mana kemarin? Syarat-syarat mengqashar salat ada 11. Baik, kalau kita ingin mengqashar salat, maka sempurnakan syarat yang 11 ini. Kalau tidak sempurna syarat yang 11 ini, maka kita tidak boleh mengqashar, alias wajib kita menjadikan salat itu menjadi 4 rakaat. Baiklah ya. Silakan syarat-syaratnya. Baca. Nah? Iya, baca. Baca. Satu, sholat yang diqashar adalah sholat yang mempunyai tempat 4 rakaat seperti sholat zuhur, asar dan isya. Baik. Syarat pertama, orang kepingin mengqashar salat, yang diqashar itu adalah salat yang mempunyai salat 4 rakaat rubaiyah. Ya, ada yang mempunyai 4 rakaat. Salat yang mempunyai 4 rakaat itu adalah salat zuhur, asar dan Aisyah. Kalau diqashar zuhur menjadi 2, asar juga 4 dijadikan 2, Isya pun yang tadinya 4 dijadikan 2. Tapi kalau maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Nggak boleh umpama maghrib 3 rakaat diqashar jadi 1,5, nggak boleh. Atau umpama salat subuh 2 rakaat diqashar jadi 1 rakaat, nggak boleh. Jadi syarat yang pertama yang boleh diqashar kalau ingin orang mengqashar adalah salat yang mempunyai 4 rakaat, yaitu zuhur, asar dan isya. Lanjut. 2, di dalam musafir adalah tempat tujuan yang ditentukan. Ada tempat tujuan ditentukan. Maka orang yang tersesat tidak boleh mengqashar sholat. Syarat yang kedua, bagi orang yang musafir itu, kalau dia ingin musafir, dia mempunyai tempat tujuan. Jadi kalau ditanya orang mau kemana, mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, mau ke Mekah, mau ke Madinah dan lain sebagainya, maka tidak boleh mengqashar bagi orang yang haim. Haim itu bahasa kitanya apa ya? Orang yang linglung, orang yang tersesat, nggak tahu tentu arah. Di tengah laut umpama kompasnya rusak, nggak ngerti kemana arahnya ini. Ya, atau di dalam hutan, tersesat di hutan, atau tersesat di padang Sahara. Nggak ada sinyal, nggak ada Google Maps. Maka selama dia tersesat, dia tidak boleh mengqashar salat. Walaupun ada tujuan mau kemana, mau pulang, tahu arah pulang? Nggak tahu katanya. Tersesat. Selama tersesat, maka tidak boleh mengqashar. Udah dipaham kira-kira? Lanjut. 3, musafirnya itu ada musafir yang mubah, bukan musafir untuk maksiat. Yang ketiga, kalau orang itu musafir, maka musafirnya musafir yang mubah atau musafir yang wajib sekalian, ya, atau musafir yang sunnah apalagi yang wajib. Musafir mubah itu seperti umpama orang berdagang. Orang berdagang. Mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Mau ngapain? Mau beli bahan, mau beli pakaian, belanja di sana. Ya, di Surabaya, Pasar Turi atau ke Tanah Abang. Nanti dikirim dari sana ke Balikpapan. Atau mau kemana? Saya mau ke Bali. Ngapain? Cari sapi Bali. Ya, entar lagi Idul Adha nih. Boleh nggak? Boleh aja. Itu namanya musafir mubah, ingin berdagang. Nah, atau apa lagi? Musafir yang sunnah, seperti yang kita sebutkan ya. Musafir sunnah, contohnya apa kemarin? Silaturahim, ziarah kubur. Ada juga situ sebutin.
Nah, contoh lagi yang ketiga musafir wajib seperti berangkat haji. Entar lagi orang berangkat haji paling-paling tinggal berapa hari lagi ya. Nah, ya mungkin anggaplah setengah bulan lagi berangkat haji sudah. Nah, orang berangkat haji itu hukumnya wajib haji tadi. Wajib haji yang pertama ya, kalau haji yang kedua, ketiga dan seterusnya itu kedua dan ketiga tidak lagi sunnah. Maka ketika dia musafir untuk berhaji atau berumrah yang pertama kali, itu disebut musafir wajib. Dalam musafirnya itu dia boleh untuk mengqasar. Tapi kalau musafir yang haram, mau ke mana? Mau ke Singapura. Mau ke mana? Mau ke Bali. Ngapain? Main judi umpama. Nah, niatnya sudah salah. Maka orang yang seperti ini tidak boleh mengqasar dan menjamak. Tidak boleh mengqasar. Dan biasanya memang kalau ada orang niatnya musafir itu ingin bermaksiat, memang tidak ada harapan untuk sholat ya. Ya, tidak ada harapan mau sholat karena biasanya kalau sudah niatnya kotor, maka jauh untuk melakukan sholat tadi. Baik, lanjut. 4. Musafir itu bertujuan di dalam kebaikan seperti musafir untuk berdagang, bukan untuk bertamasya atau melancong yang tidak diiringi dengan niat yang baik. Kayaknya sudah ini kemarin ya. Sudah Pak. Diulangin lagi. Sampai mana kemarin? 10. Oh, sudah kemarin semuanya. Pantasan perasaan sudah. Diteruskan atau diulangin? Nah, langsung ke 10. Langsung 10 ya. Sudah langsung ke 10. Perasaan sudah saya ini. Sudah langsung yang ke 10, naik yang ke 10. Jaga dari apapun juga yang bisa membatalkan niat mengqasar sholat tersebut selama di dalam sholat, seperti berniat ingin menyempurnakan rakaat sholat atau ragu-ragu di dalam niat mengqasar atau niat bermukim di pertengahan sholat. Maka di dalam masalah-masalah seperti ini diwajibkan untuk menyempurnakan rakaat. Baik, yang ke 10 tadi tidak apa tadi? Ulangin. Menjaga dari apapun juga yang bisa membatalkan niat mengqasar. Baik, menjaga dari apapun yang bisa membatalkan niat qasar. Umpama nih ya, ada orang salat musafir, dia aku niat salat fardu zuhur qasar jamaah takdim. Dia kepingin salat zuhurnya itu qasar. Tapi di pertengahan salat katanya dia, aku kepingin sempurna aja. Padahal tadi sudah niat qasar, lalu dia rubah niat qasar tadi menjadi salat sempurna. Ketika dia berniat sempurna, maka dia tidak boleh lagi kembali mengqasar. Alias mesti sempurnakan salat zuhur itu menjadi 4 rakaat. Batal sudah niat qasarnya. Salatnya enggak batal, salatnya tidak batal. Yang batal tadi apa ya? Niat qasarnya saja. Artinya ya sudah. Ketika dia sudah berniat yang tadi qasar lalu dia niat sempurna, saat itu tidak boleh lagi dia mengqasar. Walaupun dia ingin niat qasar lagi, enggak bisa. Atau ragu-ragu, sudah salat aku qasarkah sempurna, qasarkah sempurna, qasarkah sempurna. Masih bimbang nih, qasar sempurna. Pada saat itu enggak boleh dia mengqasar. Makanya perlu diperhatikan ya, kalau orang mengqasar seperti yang kita bahas kemarin, niat qasar itu kan di dalam takbiratul ihram. Maka pada saat dia sudah niat qasar dalam takbiratul ihram tadi, itu sudah harga mati, tidak boleh ditawar-tawar dan mesti dia sempurnakan qasar tadi sampai salam. Tidak boleh dia membatalkan niat qasarnya ingin jadi sempurna, atau tidak boleh dia ragu-ragu kepingin qasar, kepingin sempurna qasar sempurna. Maka ketika ada niat seperti itu, maka wajiblah bagi dia untuk mensempurnakan salatnya. Mudah dipahami kira-kira? Baik, lanjut. 11. Tidak mengikuti sebagian dari sholat orang yang sempurna rakaat sholatnya walaupun ketika ingin salam. Perhatikan ini ya. Tidak boleh kita ini musafir mama. Kita yang musafir mengikuti kepada orang yang salatnya sempurna, walaupun hanya sebagian daripada salat itu, daripada orang yang salat sempurna itu. Contoh nih ya.
Kita ke Samarinda, kita lewat jalan luar. Lewat jalan luar. Umpama waktu itu sampai kita di kilo berapa ya enaknya? Kilo 40, 38 ya? 38 ya? Tahu Sumedang. Atau yang biasanya tempat persinggahan orang itu banyak di Masjid Cengho. Masjid Cengho. Tapi sekarang yang lebih enak lagi adalah di Masjid Pom Bensin. Kalau dari sini setelah Cengho itu kurang lebih ada 1 kilo, ada pom bensin. Itu enak masjidnya. Saya kalau lewat sering salat di situ. Kalau ke Samarinda pakai motor, ya biasanya mampir di masjid itu. Masjidnya besar, kemudian bagus, airnya banyak, parkirannya luas, ya enak lah semuanya. Kalau kurang bensin tinggal beli, bukan tinggal minta, tinggal beli. Ya, airnya banyak, WC-nya enak. Nah biasanya saya mampir di situ. Nah kita umpama musafir, sampailah kita di Masjid Cengho umpama ya, atau di Masjid Pom Bensin itu. Sampailah orang salat zuhur, ada imamnya. Kita kalau kepingin mengqasar, maka tidak boleh mengikuti imam yang salatnya sempurna, karena imam situ kan salatnya sempurna. Ada imam rawatibnya. Lain kalau di masjid yang memang pesinggahan itu hampir rata-rata nggak ada imam rawatibnya. Seperti di Tahu Sumedang itu kayaknya nggak ada imam rawatibnya. Cuman musola aja, siapa yang mau sholat begitu. Dan kebanyakan banyak nggak sholatnya orang di situ. Ya kan ya? Nah, tapi kalau seandainya ada imam rawatib, kita tidak boleh mengqasar sholat, atau tidak boleh kita niat qasar tapi dengan mengikut jamaah imam rawatib itu yang sempurna. Walaupun hanya sebagian, alias kita masbuk. Imam sudah mau salam nih, atau imam dapat 3 rakaat. Rakaat ketiga nih ya, kita baru datang, kita niat qasar. Tujuannya supaya ketika imam salam kita salam juga. Boleh seperti itu? Enggak boleh. Ketika kita ngikutin imam, walaupun kita niat jamak, niat qasar, aku niat salat fardu zuhur qasar, tapi ternyata imamnya sempurna, maka kita tidak boleh mengikuti salat itu. Tidak boleh mengikuti, tidak boleh kita mengqasar. Artinya salat zuhur kita tetap sah. Kita tidak perlu batal salat zuhur kita, tetapi kita tidak boleh mengqasar, alias kita wajib menyempurnakan salat kita menjadi 4 rakaat walaupun kita masbuk. Apalagi umpama dari awal kita ngikutin imam. Apalagi kita dari awal ngikutin imam. Nah, tapi kalau sebaliknya tukaran, imamnya yang qasar, makmumnya yang sempurna, maka hukumnya boleh. Tetapi nanti ketika imam salam yang qasar tadi, yang makmum ini statusnya seperti halnya orang yang masbuk. Jadi ketika imam salam, yang tadi salat sempurna itu dia menyempurnakan tambahan 2 rakaat. Itu boleh seperti itu, boleh. Tapi kalau sebaliknya nggak boleh. Alias imamnya sempurna, kita yang qasar nggak boleh. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, saya sering berapa kali melakukan seperti itu. Jadi kalau ada saya mau sholat begitu, tiba-tiba ada orang mau ikut, saya bilang, Pak saya qasar Pak 2 rakaat. Oh iya kah? Kalau gitu saya sendiri. Bapak apa maksudnya? Bapak musafir. Nah saya orang sini. Ya sudah, nanti saya sholat 2 rakaat qasar, nanti setelah salam Bapak bangkit ya. Oh iya katanya. Daripada dia sholat sendiri kan. Atau seandainya dia nggak mau, saya lihat orangnya bagus, Bapak apa namanya? Kita sempurna aja semua dua-duanya kan ya. Tapi rata-rata biasanya mereka ngikut saya. Qasar, setelah saya qasar mereka naik. Jadi seperti halnya orang yang masbuk. Nah, mudah dipaham kira-kira ya? Baik. Habis? Ada pertanyaan? Kalau misalkan ikut zuhur terus kita lanjut ke asar, tidak boleh tuh. Kalau kita sampai di Masjid Cengho umpama, imam rawatibnya ada, sholat zuhur umpama kan ya.
maka kita niat salat zuhurnya aku niat salat fardu zuhur jamak takdim. Artinya kita boleh menjamak tapi tidak boleh mengqasar. Setelah salat kita zuhur bersama imam, otomatis kita harus mesti 4 rakaat salatnya. Setelah salam kita boleh nggak salat asar? Jawabannya boleh. Boleh nggak mengqasar? Boleh. Jadi zuhurnya 4, asarnya qasar 2 rakaat. Boleh? Boleh. Udah. Ulang. Begitu mulai salat asar, ulang. Oh, enggak, seperti yang kita Bapak 2 minggu yang lalu hadir kan? Iya. Sudah dibagikan video itu. Nah ya kayak biasa, aku salat fardu asar, qasar, jamak takdim, gitu aja sudah. Indonesia aja, niat dalam hati. Udah dipaham kira-kira? Nah jadi seperti itu. Niatnya pada saat mau asar. Pada saat mau sholat. Iya, pas salat asar tadi, pas takbiratul ihram tuh loh. Salat asar kan ya Allah, kita takbiratul ihram mulut kita, dalam hati aku salat fardu asar, qasar, jamak takdim. Begitu ya. Nah, yang sering ditanyakan orang begini, boleh nggak kita menjamak Jumat dengan asar? Itu sering terjadi kan. Nah ini sebenarnya kasusnya agak berbeda, tetapi ada mirip-miripannya. Begini ya, kita kasusnya Jumat dulu. Kasus sholat Jumat itu sama kasusnya sama kasusnya puasa Ramadan. Perhatikan betul-betul ya supaya nggak salah. Kita wajib puasa Ramadan. Kita laki-laki yang mempunyai syarat wajib untuk sholat Jumat. Kalau kita musafir, maka kita boleh tidak puasa Ramadan dan kita boleh meninggalkan Jumat. Tetapi puasa Ramadan itu walaupun kita boleh meninggalkannya, tetapi tetap wajib mengqadha. Begitu juga walaupun kita boleh meninggalkan Jumat, tetapi kita tetap wajib salat zuhur. Nah, sekarang gini ya, perhatikan betul-betul. Kalau kita musafir, tapi musafirnya sebelum subuh, alias kita keluar dari kampung halaman sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh. Kemarin kita katakan berapa ukurannya, di mana batasnya keluar kampung halaman? Kecamatan ya, untuk Balikpapan kecamatan lah. Kita keluar dari Balikpapan ini dari kecamatan kita. Kalau kita keluar dari kecamatan sebelum subuh dikumandangkan, maka besok mampu atau tidak mampu kita puasa Ramadan, kita dibolehkan untuk tidak puasa Ramadan. Kita boleh tidak puasa Ramadan, asalkan kita berangkatnya tadi keluar kampung halamannya sebelum subuh. Besoknya kita boleh meninggalkan Jumat, tetapi tetap wajib salat zuhur, dan kita boleh meninggalkan puasa Ramadan, tetapi nanti kita wajib mengqadha. Kita mampu atau tidak mampu itu nggak ada larangan di situ untuk meninggalkan Jumat dan meninggalkan puasa Ramadan. Tetapi perhatikan ini, kalau kita berangkatnya setelah subuh, artinya kita salat subuh dulu di rumah, baru kita berangkat nih. Artinya keluar kampung halaman setelah subuh, setelah masuk salat subuh, maka besok Jumatnya nih ya, mau tidak mau kita wajib untuk sholat Jumat. Kita cari tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan kita juga mau tidak mau wajib untuk berpuasa Ramadan hari itu. Tidak boleh batal. Kenapa? Karena kita tadi berangkatnya setelah subuh. Maka kita wajib untuk puasa Ramadan di hari itu. Kecuali kalau seandainya ketika di musafir kepala kita pusing, kita muntah-muntah, meriang-meriang badan, ya, maka kita boleh berbuka puasa. Berbuka puasanya itu bukan karena kita musafir, tapi kita berbuka puasa karena uzur karena sakit. Uzurnya karena sakit.
Dan kalau seandainya berbuka karena sakit ya tetap wajib untuk mengqadha. Mudah dipaham dulu di sini? Nah, sekarang ini banyak kasus terjadi ya. Ada orang mau ke Banjarmasin, berangkatnya setelah subuh. Setelah subuh. Biasanya itu orang-orang yang pergi haulan, urus kumpul. Kan puncaknya itu kan malam apa itu? Malam Senin umpama. Nah, kemudian ada yang berangkat di subuh Jumat. Hari Jumat pagi umpama. Nah, Jumat pagi dia berangkat. Maka mau tidak mau dia mesti mencari tempat untuk pelaksanaan sholat Jumat. Nah, ketika dia sholat Jumat, yang kita katakan hukumnya wajib sholat Jumat karena dia berangkat setelah zuhur, setelah subuh tadi, maka bolehkah kita atau orang yang tadi musafir, bolehkah menjamak Jumat dengan asar, jamak takdim? Jawabannya ada beda pendapat, tapi kebanyakan para ulama membolehkan. Membolehkan. Nah, tapi kalau kita berangkatnya sebelum subuh, kita mau salat Jumat atau mau salat zuhur, nggak ada apa-apa, boleh-boleh saja meninggalkan Jumat itu. Ada pernah tahun berapa ya waktu saya pertama kali masih mengurus izin pesantren, itu saya ke Tenggarong karena mau bertemu dengan bupati, rombongan satu mobil. Kita berangkat karena di waktu itu kita dikasih waktu jam 8 pagi kalau nggak salah atau jam 9, lupa. Jadi kita berangkat dari sini jam 3 subuh sudah. Artinya siap-siap jam 3 subuh. Salat subuh di Cengho kita. Salat subuhnya di Cengho, kemudian kita berangkat lagi musafir sampai ke Tenggarong kurang lebih jam 7. Kita sarapan dulu. Habis sarapan bersih-bersih, jam 8 kita ke Pendopo mau ketemu bupati waktu itu. Nah, setelah ketemu bupati, tidak lama, cuma berapa menit saja, mungkin anggaplah seperempat jam gitu. Setelah selesai bertemu dengan bupati, pulang, langsung pulang. Ternyata kita sampai di dekat Cengho itu orang salat Jumat, ya salat Jumat. Jadi kata teman-teman kita salat Jumat nggak usah, kita kan musafir. Lah kita berangkat jam apa tadi itu? Jam sebelum subuh, nggak apa-apa, kita musafir nanti aja. Akhirnya setelah salat Jumat ya, baru kita mampir di masjid mana gitu. Kita salat zuhur dan asar jamak takdim. Sampai di Balikpapan kurang lebih baru jam 2. Baru jam 2. Ya, kata saya habis ini istirahat tidur aja sudah, kecapean semuanya. Ya, apakah salat asar lagi? Nggak perlu karena kita sudah salat asar jamak takdim. Tapi saya pernah merasakan itu ketika orang salat asar rasanya hambar. Tahu hambar? Artinya ketika orang salat saya tidak salat lagi rasanya hambar gitu nah. Rasanya hambar. Bukan, sudah masuk waktu tapi nggak salat asar gitu loh. Karena sudah tadi duluan salat asar. Sebenarnya kita tidak perlu ke salat asar. Kata saya nggak usah perlu salat asar. Kita pernah bahas itu ya. Kayaknya pernah bahas di sini. Cuman ya tadi hambar rasanya. Tahu hambar? Ketika orang sholat berjamaah, kita tidur, ya, dengar adzan, kalau nggak salat asar itu gimana rasanya? Tapi sebenarnya nggak apa-apa, karena sudah salat asar. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Tapi kalau sholat ikut sholat tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau kita mau salat asar ya nggak apa-apa. Apalagi kalau dulu kita punya hutang qadha, ya ini hukumnya wajib untuk mengqadha. Udah dipaham kira-kira? Baik. Lagi pertanyaan? Masih ada berapa? 1/4 jam kurang lebih, 13 menit. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Apalagi sambungannya? Masalah. Ya, silakan. A. Dibolehkan bagi makmum untuk menggantungkan niat mengqashar sholat apabila dia mengetahui imam dalam keadaan
musafir, maka dia berniat di dalam takbiratul ihram dalam huruf aku niat mengqashar salat jika imam mengqashar. Kita kalau musafirnya, apalagi sebagai ketua rombongan atau ketua apa begitu ya, kalau kita jadi imam, itu kita harus kasih tahu dulu sama jamaah, Pak, Ibu, Bapak Ibu semua, kita mau sholat zuhur, tapi kita mau sholat zuhur qashar, jamak takdim dengan asar. Jadi zuhurnya 2, asarnya 2, qashar dua-duanya. Setuju Pak? Setuju. Kan gitu tuh. Tapi ada juga orang nggak ngasih kabar, tiba-tiba langsung sholat, ternyata dia sempurna. Nah ini nggak boleh seperti itu, bukan nggak boleh, artinya kurang komunikasinya, kurang jalan. Itu pernah terjadi, mungkin saya pernah cerita di sini ya atau tidak tuh. Tahun 2000 pertama kali saya berangkat umrah. Waktu itu di Bandara Jeddah, teman mau ke Madinah nih ya. Teman saya ini, kita sudah masuk maghrib nih, maghrib isya. Teman saya jadi imam. Teman saya ini nggak paham-paham juga. Artinya dia sholat maghrib 3 rakaat, isyanya dia sempurnakan. Dia sempurnakan, padahal saya tadi niatnya qashar. Nah, akhirnya dia 4 rakaat sempurna isyanya. Ya sudah, enggak apa-apa, kita ngikutin saja. Saya ngikutin, jamaah yang lain ngikutin. Tapi mungkin ada jamaah yang lain yang waktu sebelum berangkat dia belajarnya salat qashar. Salat qashar, setelah salam jamaah ini di belakang langsung marah dia. Memang dia suka pemarahan. Emosian, ya emosian. Waktu di Mekah itu pun dia sering kelahi sama istrinya. Ya, jadi langsung naik pitam dia, apa kamu sholat begitu, imam apa kamu salah-salah begitu, nggak boleh gitu, orang 2 isya itu 2 rakaat katanya. Teman saya dibentak-bentak begitu, Pak kini duduk dulu Pak, kita bicara Pak, salah kamu, bapaknya nggak mau terima. Akhirnya sudah nggak ketemu, ada pembicaraan masing-masing, berargumen masing-masing. Saya cuma diam, arti diam itu maksudnya ya teman ini benar. Artinya boleh diam jam sempurna, cuman masalahnya dia tidak berkomunikasi lebih dahulu dengan jamaah. Kalau dia mau sempurna, jamaah kan capek nih, umrah namanya capek. Lajah umrah yang jamaah ini mungkin waktu sebelum berangkat belajarnya kan mengqashar, artinya seakan-akan qashar itu kalau musafir wajib. Kan ada sebagian orang memahami kalau musafir itu wajib qashar, padahal nggak wajib qashar. Akhirnya nggak ketemu seperti itu. Nah kalau kita musafir, tiba-tiba ada orang berjamaah, kita tahu nih, imam ini musafir. Imam ini musafir, tapi dia tidak berkomunikasi dengan jamaah lebih dahulu. Artinya tidak kasih tahu apakah dia kepingin sempurna, apakah dia ingin mengqashar. Kita tidak tahu, tiba-tiba langsung Allahu Akbar. Kita yang mengetahui imam ini musafir, kita boleh di dalam niat kita menggantungkan niat. Jadi tambahin niatnya. Allah, umpamanya ya, aku sholat fardu zuhur qashar jika imam mengqashar, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Jadi gitu, aku niat sholat fardu zuhur qashar jika imam mengqashar, jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Paham kira-kira? Artinya ketika nanti imam dia qashar, ya kita qashar. Tapi ketika imam sempurna, ya kita sempurna, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau seandainya kita niatnya sempurna, ternyata imamnya qashar, kita niat sempurna nih, imam kayaknya nggak ada bilang-bilang nih, tiba-tiba imam Allahu Akbar, kita berprasangka dengan imam ini salatnya 4 rakaat, kita salat 4 rakaat, aku salat fardu zuhur 4 rakaat, dan niat qashar, apa yang terjadi? Tiba-tiba imam qashar, kita bagaimana? Maka tidak boleh kita mengqashar, kita wajib 4 rakaat. Kenapa? Karena kita tidak menggantungkan niat tadi. Udah dipaham? Baik. Lanjut. Tetapi jikalau dia ragu-ragu di dalam musafirnya imam, maka dia wajib untuk menyempurnakan rakaatnya. Nah, kalau kita ragu-ragu, ini imam orang musafir kah atau orang sini?
Ragu-ragu kah? Kita ragu-ragu ini mau orang musafir kah atau orang sini? Maka kita tidak boleh niat gantung tadi, niat gantung qasar atau sempurna. Kita wajib untuk sempurna. Ada salah satu habaib datang ke pesantren saya. Tiba-tiba sampailah waktu zuhur, karena sampai salat zuhur ya, saya persilakan sebagai tamu para habaib, saya persilakan. Fadhal ya Habib. Kun imaman. Jadilah engkau imam. Habib ini tiba-tiba mau langsung takbiratul ihram. Saya bilang, "Ya Habib, suaya sebentar. Betusalli tamam atau qasar? Engkau kepingin salat sempurna atau qasar?" Lalu beliau bilang qasar katanya. Ya sudah qasar. Karena kan santri saya semuanya kan orang mau sempurna, qasar katanya. Nah, setelah dia bilang qasar, lalu saya bilang sama murid-murid, ini Habib mau salat qasar, kita ngikutin beliau, nanti beliau salam kita sempurna. Oh ya, sudah. Coba kalau seandainya langsung qasar begitu, murid saya mungkin belum ada yang belum paham masalah salat itu, tiba-tiba imam salam ikut salam juga dia. Kan ya? Nah, jadi seperti itu. Mesti komunikasi, imam dengan makmum itu harus komunikasi dulu. Mau salat sempurna kah atau salat qasar? Ada juga sebagian makmum tuh nggak mau qasar. Pak, kita qasar Pak. Jangan Pak, kita mau sempurna aja. Ya sudah, kalau mereka mau sempurna, ya kita sempurna, nggak usah repot-repot. Paham kira-kira? Ada jamaah kita bilang, Bu, kita mau jamaah takhir ya. Bapak Ibu, kita jamaah takhir aja. Ada sebagian, jangan Pak, nanti kalau jamaah takhir kita capek. Lebih baik kita salat sekarang. Jadi sekarang, ya sekarang. Maunya jamaah apa gitu loh. Kita sebagai pemimpin ini kita apa maunya gitu. Kalau kita ngambang gitu. Tapi kalau kita memang pastikan sebagai pemimpin, pastikan A gitu. Itu juga boleh. Ya, apalagi jamaahnya sudah kita serahkan sama Pak Kiai pimpinan apa maunya. Ya, waktu berangkat kemarin bulan apa sebelum puasa kemarin ya, 1 hari sebelum puasa saya berangkat. Artinya 1 hari sebelum puasa saya berdatang, itu saya berangkat umroh. Itu pimpinannya kan kiai juga. Kadang dia musyawarah dengan saya, "Buya, gimana kita ini? Kita mau sholat apa ini? Qasar atau qasar aja, Yai." Kadang dia tanya, "Buya, kita mau mau ziarah ini, enaknya ziarah kemana kita ini? Ya, ziarah pagi kah ziarah sore?" Saya bilang terserah Pak Yai yang mimpin. Kalau katanya saya, nanti saya kasihkan saran agak repot. Jamaah juga semuanya menyerahkan Pak Kiai sudah atur situ. Saya terima tugas, apa yang ditugaskan sama Pak Yai saya jalankan. Kan ada 2 bis itu berjalan tuh. Jadi 1 bis saya yang megang, 1 bis beliau yang pegang. Nah, jadi seperti itu. Udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Ada 2 masalah bagi orang yang musafir tidak dibolehkan lagi baginya untuk mengqasar sholat. 1. Niat ingin kembali ke kampung halamannya, sedangkan dia baru menempuh jarak kurang dari 2 marhalah atau kurang dari 82 km. Stop. Ada orang musafir tapi dia tidak boleh mengqasar. Alias tidak boleh mengqasar, ia tidak boleh mengqasar. Contohnya gimana? Contoh. Dia mau ke Samarinda, jam 11 berangkat. Jam 11 berangkat. Jam 12 kurang 5 menit ditelepon sama istrinya. Ya, ada orang berangkat ke Samarinda, berangkat jam 11. Sampai di Cengho, sisa 5 menit lagi nih, adzan zuhur. Ditelepon sama istrinya, "Pak, ya, ini anak sakit Pak." Nah, terus, "Bapak jangan ke Samarinda, pulang Pak. Ini anak sakit Pak, kayaknya panas banget, kita bawa ke rumah sakit." Yang tadinya suaminya ini ingin berangkat ke Samarinda, itu baru sampai Cengho tuh paling-paling kilo berapa itu? 70 atau berapa? 70. Padahal kalau dia ke Samarinda, boleh nggak dia mengqasar di situ? Boleh. Tapi karena dia ingin kembali dan itu belum sampai 82 km, ketika dia kembali, maka tidak boleh mengqasar. Padahal dia boleh mengqasar, tapi karena dia sudah ingin kembali
dan jaraknya belum sampai 80 km, dia tidak boleh mengqashar. Mudah dipahami kira-kira? Baik, yang kedua, 2. Niat bermukim 4 hari atau lebih dari 4 hari selain dari hari masuk dan hari keluar. nah itu yang kita bahas kemarin ya. Bapak umpama pulang kampung halaman. Padahal Bapak walaupun ke kampung halaman tetap saja kembali ke sini nanti. Ya, jadi yang kampung halaman itu yang mana? Yang di sana kah yang di sini? Tempat kelahirannya. Mau kemana? Mudik katanya. Mudik itu, jadi ada orang bertanya, Pak, saya ini bingung itu selama di sana itu saya boleh nggak mengqashar? Ya, ada orang, saya punya teman, dia punya istri 2, satunya di Grogol, satunya di sini. Satunya di Grogol, satunya di sini. Yang repotnya dia punya 2 KTP. Nggak tahu gimana dia bikin itu. Itu sebelum ada apa namanya iktp. KTP-nya 2 tuh. Jadi dia tanya, gimana guru? Saya ini kalau sampai di Grogot boleh nggak mengqashar? Kalau sampai di Balikpapan boleh nggak? Bah, iya Pang dah. Gimana ini? Istrinya 2. Ya sudah Pak, gini aja sudah Haji, gini aja. Kalau dalam musafir boleh mengqashar menjamak, tapi ketika sampai di Grogot jangan mengqashar menjamak. Kalau sampai di Balikpapan nggak boleh mengqashar menjamak. Kenyamanan kalau mengqashar terus. Baiklah ya. Jadi yang boleh mengqashar itu kan orang yang musafir. Kalau orang yang pulang kampung itu tidak bisa mengqashar. Ya, tidak boleh mengqashar. Kenapa? Itu kampung halamannya dia. Nah, jadi pertanyaannya, bapak-bapak yang pulang ke Jawa itu kampung halaman atau apa? Kampung halaman. Artinya itu kampung halaman tapi tetap kembali ke sini. Alias meninggalnya kita itu kepingin di sini. Itu kampung kelahiran saja. Nah, ketika bapak pulang ke kampung sana, ya, apabila bapak niatnya tinggal di sana 5 hari, lebih daripada 4 hari ya, 5 dan seterusnya, maka dari awal masuk tidak boleh mengqashar. Tapi kalau seandainya saya cuma 3 hari pulang kampung, atau saya 4 hari saja selama di kampung halaman, itu boleh mengqashar dan menjamak. Mudah dipaham kira-kira. Tapi kalau di dalam musafirnya ke Balikpapan, ke Jawa, itu boleh saja dalam perjalanan. Yang kita bicarakan sampai di tempat tujuan ini. Sampai di tempat tujuan. Itu cuma dikasih waktu 4 hari. Lewat 4 hari, yang kelima dan seterusnya tidak boleh lagi mengqashar menjamak. Tidak boleh lagi mengqashar menjamak. Tapi kalau seandainya dia niat, saya mau tinggal 5 hari, saya mau tinggal 6 hari. Ketika dia masuk, dari awal dia masuk, tidak boleh lagi mengqashar menjamak. Udah dipaham kira-kira? Kecuali dia mutar-mutar. Saya kepinginnya di Jawa itu 1 minggu, cuman mutar-mutar. 2 hari di Gresik, 2 hari di Surabaya, 2 hari di mana? Di Lamongan, 2 hari 2 hari. Mutar tuh sama 1 minggu. Selama dia mutar-mutar itu boleh mengqashar dan menjamak. Udah dipaham kira-kira? Habis? Masih ada lagi? Nanti kita sambung lagi ya. Cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.